sama teman-teman pelaku kecimol kemarin itu seperti apa Bang? Apa saja tuntutan teman-teman? Ya, saya ingin masuk dulu saudaraku. Ya, sebenarnya kecimol ini kan memang bukan baru-baru ini saja ada kontroversinya. Namun dari sebelum adanya berdiri AKITB ini sudah kontroversi. Namun saya selaku ketua umum ya selalu memberi himbauan atau arahan kepada anggota kami yang tergabung khususnya untuk tetap menerima segala masukan dari tengah-tengah masyarakat kita. Ya, walaupun banyak sekali desakan yang ingin membubarkan kecimol, ya itu sah-sah saja bagi saya. Saya intinya tidak pernah mau baper, dan tugas saya dan tugas semua anggota ya di sini ya harus melakukan perbaikan. Mulai dari tata cara goyangnya, terus kostumnya, ini yang kita atur supaya semua bisa diterima. Dan kemarin kami sudah melakukan aksi damai itu ya tujuannya untuk memperbaiki semua ini. Yang beredar stigma negatif ini kan perlu kita jawab juga begitu. Banyak yang ingin membubarkan kecimol kan. Namun menurut saya kita harus adil juga menilainya. Tidak bisa hanya menilai dari segi kebencian atau persaingan ya kita harus adil menilainya. Artinya di sini kita harus menilai banyak loh di sini manfaatnya, segi-segi positifnya. Contohnya dari segi ekonomi ini kan ada 25 sampai 30 orang yang diberikan pekerjaan di satu kecimol, di satu grup kecimol ya. Nah, di sisi lain pedagang asongan kita juga setiap acara kami mereka selalu berjualan di acara-acara gawe kecimol yang ada kecimolnya. Mereka merasa kecimol ini ada manfaatnya karena dengan adanya kecimol masyarakat itu lebih antusias. Otomatis di sana ada pergerakan ekonomi. Dan di sisi lain kecimol ini juga sudah banyak bintang-bintang sasak yang dilahirkan dari kecimol. Dari kecimol. Contohnya Erni Ayuningsih. Penyanyi Sasak. Mungkin semua orang sudah tahu. Oh, Erni awalnya dari kecimol. Iya, dulu. Erni Ayuningsih. Terus saya sendiri selaku penyanyi dan pencipta lagu, saya asalnya dari kecimol. Bagian apa di kecimol? Penyanyi juga? Penyanyi. Dulu. Iya. Terus banyak yang lainnya, Awin Kesatria, Jamilah Hadiningrat, Aagul. Itu semua berasal dari kecimol. Nah, jadi banyak hal-hal positifnya yang harus kita lihat juga. Memang ada hal-hal yang negatif, saudaraku. Memang ada. Mungkin itu disebabkan oleh oknum ini kan, bukan secara menyeluruh, oknum. Salah satu contoh kecimol yang di luar AKNTB. Saya sebut di sini Elhamania yang berasal dari Batu Nyale itu bukan anggota kami. Itu bukan anggota kami. Masih banyak berarti kecimol ini tidak masuk di AK. Iya, sekitar 10% lah saudaraku. 90%-nya tergabung begitu. Nah, ini kecimol-kecimol yang di luar ini selama ini yang beredar marak di medsos kita. Videonya ada yang bancu-ancu. Masih ingat apa aja nama grupnya itu? Elhamania, terus apa lagi? Terus Ganesha. Banyak lagi yang lain yang mungkin kurang dikenal. Berarti yang rame di media sosial itu mereka yang mereka. Kan di sini juga selama ini dibiarkan oleh masyarakat kita. Mereka ini sudah menghadirkan tarian-tarian erotis, namun mereka masih memberikan ruang juga. Ini kesalahan kita juga. Di sini masyarakat sebenarnya harus membatasi mereka. Salahnya siapa kira-kira Bang? Kalau boleh tahu. Ya masyarakat yang memberikan ruang, mengundang begitu. Dan kenapa dibiarkan tetap melakukan aksi seperti itu? Kenapa tidak dibubarkan? Kenapa dibiarkan? Seandainya masyarakat ini memang berpikir dewasa, ya jangan kasih ruang di sana. Ketika menemukan joget-joget yang terlalu berlebihan goyangnya di sana yang meresahkan di depan-depan anak-anak kecil di bawah umur ini kan, seharusnya itu dicegah. Jangan sampai 1-2 kecimol atau 1-2 dancer yang berbuat
seperti itu ya semuanya ikut kena getahnya seperti sekarang ini kan. Anggota kami juga banyak yang terkena dampak ini akibat perilaku mereka. Jadi mungkin apa teman-teman kita ini harus bijak juga menilainya. Cukuplah yang kita harus salahkan itu yang melakukan pelanggaran ini, jangan semua kecimol yang di stigma negatif gitu. Kalau boleh tahu yang tergabung di AK ini berapa jumlahnya? Sekitar 235 grup. Wah, Bang, ini Lombok, se-NTB. Oh, di NTB, di Pulau Sumbawa ada juga Sumbawa. Tapi yang jelas orang itu dari Lombok awalnya ini. Iya, asalnya dari Lombok. Asalnya dari Lombok. Baik, Bang. Ini yang masih sebelum ketuntutan tadi. Saya penasaran, kecimol ini masuk dari mana sih awalnya musik kecimol ini di Lombok? Lahirnya di mana? Sebenarnya lahirnya kecimol ini kan dulu di Lombok Timur. Tapi dulu kan esot-esot namanya kan. Esot-esot. Tapi dulu ini kecimol ini kan memakai alat tradisional begitu kan. Memakai alat tradisional seperti gambus itu kan untuk menghibur orang gotong royong bangun masjid itu kan. Itu asalnya sebenarnya namanya esot-esot. Model personilnya sama? Ya beda dulu. Beda dulu. Kalau dulu kan kecimol ini juga tidak semodern sekarang. Kalau dulu kan pakai drum band itu di samping juga itu kan, terus pakai ada beduknya juga itu kan. Masih ada unsur ini tradisionalnya dulu kan. Kalau sekarang ini kan dengan perkembangan zaman, teknologi ini kan saking tuntutan masyarakat juga ini kan, tuntutan masyarakat. Makanya sekarang ini ya seperti yang kita lihat. Esot-esot, saya bertanya soal esot-esot. Esot-esot ini awalnya ada perempuannya juga? Apanya? Ada, tapi tariannya masih tradisional dulu. Kayak ngibing-ngibing itu dulu. Nah, kecimol dulu. Kalau hari ini abang lihat gimana yang buat rame ini? Kalau sekarang ini sebenarnya yang membuat rame ini sebenarnya medsos. Konten kreator ini yang membuat rame. Sebenarnya kalau kita mau sorot secara menyeluruhan secara menyeluruh ini ya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi ini sudah yang merusak ini konten kreator kecimol sebelah ini. Yang meresahkan. Abang sebagai pemimpin asosiasi di situ pernah nggak ada langkah untuk menyurati mereka atau memanggil si ini kecimol di luar organisasi untuk mengajak diskusi gitu maksudnya? Pernah sempat nggak ada itu? Sebenarnya mereka ini mantan anggota kami, saudaraku. Gitu. Mantan anggota kami. Mendirikan kemudian? Mendirikan kecimol baru atau gimana? Enggak, mereka dulu sebenarnya di awal terbentuknya AKNTB ini sebenarnya mereka dulu masuk tergabung gitu. Tapi dengan adanya 3 SP atau surat peringatan ketiga, maka dengan sendirinya kita berhentikan. Bentar, yang mana saja ini? Seperti Lumbung Harapan. Berikutnya. Ganesha itu juga. Mereka anggota awalnya? Mereka anggota. Dapat SP? Iya, dapat SP3 dulu. Apa pelanggaran? Surat pemberhentiannya ada juga. Apa pelanggaran? Ini sudah terkait erotis ini. Terus apa mereka pemilik dari kecimol itu apa alasannya mereka untuk tetap bertahan? Apanya? Tidak mengindahkan keinginan untuk menjaga dancer-dancernya mereka, tidak berjoget berlebihan maksud saya. Mereka kan banyak juga ini kan kesadarannya juga masih di bawah teman-teman kita ini kan. Mereka hanya mengejar ketenaran mungkin dalam tanda petik ketenaran sesaat itu untuk menaikkan nama grup. Banyak yang mantan anggota kami yang keluar ini ya alasannya ya tidak sanggup di AKNTB karena terlalu banyak aturan seperti ini sudah mengikat, tidak boleh begini, minuman keras pun kita larang, celana sobek-sobek kita larang begitu kan. Nah ini kan yang membuat mereka tidak nyaman begitu. Padahal ini kan tujuan kita demi keberlangsungan. Tapi nggak laris mungkin Bang maksudnya kan? Ya mungkin itu, kan? Mungkin kurang yang mau pakai gitu. Ya, karena mereka tahu juga kan yang menjadi tuntutan masyarakat itu juga anak-anak muda, sebagian anak-anak muda kita yang menuntut ya jogetnya yang bebas. Baik, gitu. Saya bertanya soal aturan asosiasi kecimol tadi AK. Apa saja sih batasannya khusus di dancernya ini, Bang? Nah, yang boleh dan tidak boleh. Nah, di sana kan kita sudah mengatur. Dilarang menampilkan goyang-goyangan erotis. Salah satunya di sana tertera seandainya orang nyawer itu dilarang mengambil uang saweran itu menggunakan mulut gitu. Nah, pegang-pegangan di bagian tubuh
itu tidak kita perbolehkan. Kalau Sebenarnya hanya pegangan tangan ya boleh. kalau saja. ngambil sawer pakai tangan boleh. Apa? Sawerannya Boleh. boleh. Pakai mulut itu yang kita Ya, larang. sekarang masalahnya kalau kemudian yang joget ini Ya. atau orang yang joget ini datang tiba-tiba naruh sawerannya pakai mulut, gimana cara? Harus diambil pakai tangan berarti. Ya dipakai tangan. Oke. Kalau naruhnya di tempat yang aneh-aneh gimana? Ya itu kita larang. Yang naruh kan orang lain nih, bukan Iya. bukan personil dari ini kecimolnya. Ya. Itu enggak, bagaimana cara mengaturnya, Bang, maksudnya? Nah itu sudah yang menjadi kendala kita di lapangan ini kan. Makanya saya tadi sempat menyinggung. Masyarakat ini sebenarnya harus disadarkan juga begitu. Jangan hanya menyalahkan dari pihak kecimol. Adik-adik kita ini sebenarnya banyak juga yang melakukan penolakan. Sebenarnya banyak itu penolakan. Namun ternyata mereka yang mereka dapatkan banyak sekali intimidasi. Salah satu contoh ada joget kemarin yang melakukan penolakan terkait ada salah satu pemuda ya mereka dipukul begitu. Iya. Nah ini kan yang menjadi persoalan di beberapa dusun itu terjadi juga. Bang, ya jadi ini yang perlu harus disadarkan pemuda-pemuda kita ini, remaja-remaja kita. Oke, berikutnya selanjut Bang. Tadi nyawer tidak boleh diambil dengan mulut. Ya. Berikutnya apa lagi yang nggak boleh Bang? Di sana itu kan sampai bersentuhan tubuh itu kita larang, nggak boleh. Tapi kalau yang nyosor ini, yang orang yang mau joget gimana? Ini kan ya repot kita ini. himbau personil personil di depannya kan banyak orang sekelilingnya. Untuk di ya, pagar ya? Ya di pagar, dan kalau ada memang sudah tidak bisa diindahkan, sudah tidak bisa dihimbau yang joget ya kita minta ownernya atau personilnya untuk menarik joget ini keluar ke belakang. Nggak usah joget. Nggak usah lanjut begitu. Oh begitu. Nggak usah lanjut. Itu aturan kami. Oke. Berikutnya Bang, apa lagi? Nah, di sana kan terkait kostum, masuk juga terkait kostum. Kostum ini kan pakaian ketat ini kan kita larang. Terus pakaian seksi ini kan kita larang sampai kelihatan ininya. Nah, terus dari celananya dilarang menggunakan rok mini di sana. Celana bedah-bedah. Kalau celananya boleh, jeans misalnya boleh. Boleh, tapi asal itu tidak ada sobek-sobeknya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Iya. Itu sih yang kita larang. Dan untuk personelnya kita larang untuk mengkonsumsi minuman keras di lokasi acara. Itu penting. Kalau sudah selesai ya terserah. Kalau sudah selesai acaranya, terserah ya. Contohnya di rumah gitu ya terserah. Karena kita di sana kan sedang melakukan acara adat begitu kan. Jangan sampai dengan pengaruh miras ini ya kita hilang kendali gitu. Itu yang kita pikirkan. Oke, baik. Saya geser kembali ke tuntutan, Bang. 3 poin tuntutan itu apa saja yang disampaikan ke pemerintah Nusa Tenggara Barat waktu demo itu, Bang? Nah, yang pertama itu kita menuntut untuk menindak atau membatasi ruang gerak kecimol sekaligus joget-joget liar ini ya. Artinya di sana tuh joget atau kecimol yang di luar AKNTB ini kan banyak sekali itu yang kita lihat belakangan ini kan marak di medsos kita terutama di Facebook. Nah ini yang kita minta, kita tuntut untuk pemerintah hadir di sini. Pemerintah harus hadir untuk membatasi ruang gerak mereka. Makanya di sana kita minta untuk membatasi ruang gerak mereka agar jangan sampai hanya 1-2 grup kecimol yang di luar asosiasi ini yang membawa dampak negatif terhadap rekan-rekan kecimol yang tergabung di asosiasi. Dan yang kedua, di sana kita minta Kominfo ini untuk hadir di sini untuk memberantas konten-konten kreator yang mengupload atau mengunggah video-video negatif terkait kecimol ini, joget ini. Nah, karena begini juga saudaraku ya, kita lihat belakangan ini dengan setelah maraknya video reel atau FB Pro ini memang sangat meresahkan. Dari situlah kita sebenarnya dulu kan di YouTube ini kan banyak pergerakannya awalnya di YouTube. Tapi saya sudah berantas sekitar ratusan channel YouTube. Saya strike videonya mati. Ya sekarang pindah ke Facebook. Pindah ke Facebook. Namun saya belum bisa melakukan apa yang saya lakukan di YouTube, belum bisa men-strike di Facebook. Makanya sekarang begini. Seandainya saya sudah bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di YouTube, mungkin tidak akan seperti ini. Nah ini kita minta bantuan ke pemerintah melalui Kominfo kan untuk segera memberantas konten-konten ini.
Nah, yang ketiga itu kita minta menuntut dibuatkan regulasi payung hukumnya supaya ada yang menjadi pegangan untuk semua kesenian, bukan hanya kecimol di sini. Semua kesenian. Okay. Kecimol, ali-ali termasuk gedang belik. Nah, di sana kita dibuatkan regulasi. Karena begini, sekarang ini kan pemerintah kita lihat selama ini membiarkan kita semua ini, membiarkan ditonton aja gitu. Iya. Semau maunya kita dibiarkan selama ini, dibebaskan liar itu. Tidak pernah hadir mereka ini. Makanya sekarang sudah waktunya dengan seiringnya maraknya media sosial sekarang ini, pemerintah harus hadir di sini supaya tidak semakin membias, semakin liar. Kita perlu regulasi. Di sana kita menuntut, misalnya batasannya joget itu apa yang tidak boleh. Iya benar. Apa yang tidak boleh? Seandainya tidak boleh menampilkan goyangan erotis. Oke, anggota asosiasi Kecimol NTB menaati itu, sudah menjalankan itu, saudaraku. Tapi bagaimana dengan yang di luar? Yang lain ya? Seperti ali-ali contohnya. Ali-ali lebih parah kan? Ali-ali itu lebih parah, saudaraku. Bagaimana dengan yang di luar seperti ali-ali? Nah, dan kecimol-kecimol yang tidak tergabung di kami ini. Ya, betul. Mereka berbuat semau-maunya. Kita yang sudah menjalani, kita yang mentaati, tapi mereka yang merusak begitu. Akhirnya kita juga terkena dampak. Makanya kita minta dibuatkan regulasi supaya ada legal standing kita untuk mengecam mereka, untuk menyeret mereka ke ranah pidana begitu. Kenapa? Kita tidak punya wewenang untuk mengintimidasi mereka. Karena tidak ada payung hukum atau undang-undang yang mengatur terkait kesenian ini. Seandainya kalau sudah ada regulasi dikeluarkan oleh pemerintah, ketika masyarakat atau kami selaku anggota AKNTB melihat itu di jalan ada pelanggaran seperti goyangan erotis itu, melihat itu kita bisa laporkan benar. Kepada penegak hukum untuk diproses begitu. Kalau sekarang nggak bisa karena pemerintah belum mengeluarkan itu, saudaraku. Salah satu contoh juga kemarin banyak sekali yang berpendapat, oke, kecimol tetap ada, tapi tidak dengan jogetnya. Kecimol tetap ada, musiknya tapi jogetnya dibubarkan gitu. Musik dan penyanyinya berarti. Iya, musik dan penyanyinya. Mereka minta joget ini ditiadakan. Namun itu, saudaraku, tidak segampang yang kita mau. Kenapa? Fakta di lapangan ini berbeda, saudaraku. Fakta di lapangan selama ini, saya kan juga orang lapangan ini kan, saya juga orang lapangan, turut juga tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Seandainya kecimol tidak membawa joget, disuruh pulang, saudaraku, sama masyarakat termasuk remaja-remaja ini yang beringas ini, disuruh pulang, disuruh balik, bahkan dipotong ongkosnya. Kalau tidak menggunakan joget ini. Jangankan tidak ada sama sekali jogetnya, satu saja jogetnya, caci maki di sana, makan soundnya digerek-gerek begini. Kamu balik, apa ini? Itu yang dialami oleh anggota, saudaraku, di lapangan. Nah, makanya kita menuntut regulasi dibuatkan undang-undang. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang seperti terkait dengan pelarangan joget ini, bahwa di sana tuh mengatur setiap masyarakat atau warga yang menggunakan kecimol tidak diperbolehkan atau diperkenankan menggunakan joget. Di sana aturannya sudah ada kan. Maka itu akan dijalani oleh pemerintah. Ada landasan hukumnya teman-teman anggota yang ngejob nih, teman-teman kecimol ini, untuk memberitahu masyarakat yang mengundangnya, bahwa sekarang ini tidak diperbolehkan oleh pemerintah menggunakan joget, Bu. Nah, saudara, jadi mereka akan paham, tidak memprotes atau memotong budget kecimol. Tapi kalau itu tidak diatur, saudaraku, ya imbasnya hanya ke kecimol yang menjadi korban. Seperti dipotong ongkosnya, disuruh balik. Bisa-bisa di sana tuh diintimidasi di lokasi. Nah, tidak puas kan? Tidak puas karena mereka sudah terbiasa selama berpuluh-puluh tahun ini kan menonton jogetnya begitu. Nah, itu harus diatur. Baik, saya masuk ke sini, Bang. Ini ya muncul banyak komentar pertanyaan di situ bagi masyarakat di luar Lombok dan NTB. Ya. Kecimol ini sebenarnya musik
Mana sih sebenarnya? Ini asalnya dari budaya Sasak kah, atau seperti apa? Ini kan sempat jadi perdebatan sebenarnya. Ini dari mana sumbernya? Kalau tadi disebut Lombok Timur. Dulu. Oke. Menarik ini, menarik nih. Ini penting ini Bang. Orang Jawa juga banyak ternyata suka, teman-teman di Pulau Jawa seberang nih suka menonton. Cuma ujung-ujungnya begini jadinya kan. Nah, ini perlu dijelaskan juga Bang. Itu sumbernya dari mana awalnya? Ya, ini pertanyaan menarik saudaraku. Terkait kecimol ini memang saya dan teman-teman yang lain juga sependapat ini bukan budaya Sasak. Ini bukan budaya Sasak. Ini adalah seni kontemporer. Seni kontemporer. Okay. Di sini kecimol ini kan awalnya dulu, kalau dulu itu kan masih dinamakan Ciloka dulu kan. Oh iya, Ciloka. Pernah saya dengar tuh. Ya, Ciloka namanya. Di sana itu lebih kental memakai alat tradisional seperti gambus. Dan jogetnya ada juga kan? Ada juga, namun menggunakan pakaian adat kan. Pernah. Itu waktu SD kita. Ya, personilnya juga memakai sapu, tamper itu kan. Nah, di sana itu namanya Ciloka dulu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman yang modern sekarang ini, maka berkembanglah kecimol ini seperti yang kita lihat sekarang. Sound systemnya yang dulu hanya memakai 15 in untuk menjadi subwoofernya, sekarang sudah memakai 18 sampai 21 in. Soundnya setinggi apa? Kita lihat kayak rumah begitu kan? Iya, kayak truk. Iya, itu. Jadi yang dulunya itu tetap ada sebenarnya. Ada unsur-unsur tradisionalnya tetap ada sekarang. Seperti rekan kami Temu Karya itu masih itu memakai gambus itu masih. Nah, sebenarnya dari situlah asalnya. Makanya dengan perkembangan zaman ini menjadi kecimol yang seperti sekarang ini karena tuntutan zaman, saudara. Iya, benar. Harus kita pahami itu. Harus kita kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman ya kita akan tenggelam, ketinggalan. Kalau dulu Cilokanya seingat saya itu menggunakan itu bekas aki motor itu kan? Iya. Jadi tiup-tiup. Iya. Nah, kalau sekarang udah beda, Bang. Iya. Pakai genset sekarang. Dulu kan gensetnya yang paling besar itu 2500 watt gitu kan. Kalau sekarang sudah memakai paling minimnya 10 watt gitu. Nah, itulah yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang. Kalau nggak menggelegar sound systemnya ya sulit, nggak dicari begitu. Makanya ini saya sepakat sebenarnya ini bukan budaya asli kita, namun kita jangan hanya menilai kecimol saja, kita harus adil juga saudaraku. Kalau kita mau berbicara dengan mana budaya asli kita, mana adat budaya kita yang asli, yang original, itu nanti kita panjang debatnya. Salah satu contoh ya Ampura, mohon maaf ya saudaraku, ya kita lihat sekarang dari pengiring, pakaian pengiring, kostum pengiring. Sekarang kebayanya itu memakai kebaya Bali. Terus payasnya juga pengantin. Ini payas pengantinnya juga tuh pakai kostum Bali juga. Bahkan kita sempat disinggung kemarin itu kan, dulu sempat disinggung terkait kostum pengiring dan pengantinnya ini yang menggunakan adat Bali. Kenapa itu tidak disorot? Kenapa hanya kecimol yang disorot? Dan begini, gendang belik itu juga ada kan unsur-unsur Balinya juga di sana. Gendang belik ini seperti kelenta ini kan ada unsur Balinya di sana. Kenapa itu tidak pernah disorot? Nah, tapi saya tidak mau masuk ke konteks itu, saudara, antara mana yang original atau mana yang hasil impor dari luar. Saya tidak mau itu. Yang perlu kita sorot di sini adalah ada nyawa manusia sebanyak 20 sampai 40 orang di satu grup. Iya, di satu grup itu yang mencari makan. Oke. Yang mencari makan loh di sini. Ini yang harus kita lihat. Nah, jikapun ada di sana ada sisi-sisi negatif, itu yang harus kita perbaiki di kecimol ini. Benar. Salah satu contohnya tadi, seandainya terkait goyangan erotis, itu yang harus kita tata, kita perbaiki. Jangan kecimolnya yang kita bubarkan. Kira-kira Bang, yang muncul di bayangannya Abang cara menata goyangan erotis itu seperti apa Bang? Saya juga agak... Memang begini ya, saudaraku ya. Sebenarnya kita di sini juga bingung juga, gitu kan. Goyang mau diatur-atur itu loh, bingung goyang saya. Seorang penari yang goyang itu kan memang harus menggerakkan pinggul, harus menggerakkan pinggul. Nggak ada orang mau goyang
Ambur ya, mohon maaf saudaraku. Gak ada orang yang mau goyang, Diam. hanya geleng-geleng tangan begini gitu kan. ada. Ya itu goyangan penonton itu, saudaraku itu. hanya begini-gini itu. Orang goyang itu ya harus Iya harus bergerak, Iya gitu. gitu dia. Makanya saya bilang bagaimana mau cara ngatur goyang ini. Ini sudah yang menjadi dilema kita di sini, saudaraku ya, terkait dengan goyangan yang memang jika ada memang goyangan yang berlebihan itu sampai bancu-bancu anak kecil itu memang kita kecam sekali, saudaraku. Oke. Tapi untuk memberantas goyangan yang seperti ini sulit sekali. Makanya kedepannya ini saudaraku, saya sudah membuat rencana ini masih wacana ini. Kedepannya memang rencananya ada rencana kami kemarin untuk meniadakan joget. Meniadakan joget jika ini ada catatan. Jika regulasi dari pemerintahnya sudah keluar. Kami akan menstop adanya joget tanpa ini. Joget maksudnya. Tanpa joget, kecimol tanpa joget. Oke. Nah, di sini karena apa yang menjadi pertimbangan kami, memang kami sudah pertimbangkan terutama dari segi aspek ekonomi. Banyak juga adik-adik kita ini yang mencari nafkah melalui joget, profesinya menjadi joget. Seperti contohnya yang punya anak kecil bisa untuk beli pempas susu anaknya itu yang kita lihat. Tapi kenyataannya sampai sekarang saudaraku yang kita pertimbangkan ini terus yang menjadi sorotan masyarakat. Ini terus yang menjadi sorotan, menjadi polemik. Makanya kedepannya kita adakan penataan dan perbaikan. Salah satunya ini sudah kita akan tiadakan jogetnya supaya kalau regulasi keluar tapi ya. Dengan catatan itu regulasinya sudah keluar dari pemerintah. Nah, kita tidak akan menggunakan joget lagi di semua anggota. Mungkin akan menstop. Berarti musik dan penyanyi. Musik dan penyanyi. Itu saja. Iya. Dan ini sebenarnya kami tidak tega juga, saudaraku. Kami selaku pengurus juga sebenarnya sangat berat ini. Akan melakukan atau menstop adanya joget ini sangat berat. Tapi mungkin ini adalah pilihan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan tidak adanya joget, maka mungkin kecimol ini sulit sekali akan dicari kesalahannya. Karena saya lihat selama ini yang menjadi senjata paling ampuh oleh oknum-oknum kesenian lain itu untuk menjatuhkan kecimol ini melalui jogetnya. Oh iya, tapi memang ada orang yang mencari untung di balik banyak sekali, saudaraku. Banyak sekali. Siapa? Apakah di bidang yang sama atau yang lain? Di bidang yang sama maupun yang lainnya. Contohnya di kesenian lain ini oknum kan, oknum. Ada 1-2 oknum kesenian lain yang memang ingin sekali membubarkan kecimol, yang ingin sekali kecimol ini tidak ada lagi yang namanya kecimol beredar di masyarakat karena mereka ini kan merasa bersaing, merasa tersaingi. Usaha mereka ini merasa tersaingi, persaingan bisnis di saudaraku. Itu tapi oknum saudaraku, bukan secara menyeluruh. Karena banyak juga contohnya, banyak juga rekan-rekan yang dari Gendang Belik, alih-alih ini kita ngobrol santai begini, saling mengayomi gitu kan, kita saling support gitu. Tapi kalaupun sekali lagi regulasi keluar dari pemerintah, itu juga berlaku untuk musik kesenian lain. Kesenian lain. Tidak hanya kecimol kan maksudnya. Kecimol, selain kecimol itu semua diatur nanti. Nah, nanti kita untuk menutup celah-celah yang untuk menjadi apa yang seperti yang saya singgung tadi, ya kita tiadakan joget. Ya, baik, saya masuk ke sesi terakhir ini paling penting, Bang. Banyak yang bertanya kemudian. Pertama, berapa sih? Mohon maaf sekali lagi nih, saya ini sangat kurang tahu soal itu. Tapi kalaupun memang boleh dibuka dalam kesempatan dibuka, itu berapa sih honor mereka? Honor, kalau boleh ya, karena ini kita berbicara hidup orang banyak di situ. Kalau ini dibubarkan, contoh misalnya satu grup itu ada 25-30 personil, ditambah lagi di luar joget loh ya, di luar joget. Nah, itu kan ada banyak orang yang makan di situ. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih, biasanya yang perlu diceritakan berapa di kontrak mereka nih sekali ini mengiring pengantin, kemudian berapa hitung-hitungannya, boleh nggak? Mungkin jadi referensi pemerintah juga maksud saya. Nah, masing-masing grup itu kan beda-beda tarifnya, saudaraku, tergantung popularitas grupnya. Oh iya, ada ya. Nah, seperti Irama Dopang, Mekitara itu kan beda-beda. Mereka tuh mulai standarnya paling minimnya itu mulai dari 4 juta sampai 8 juta gitu kan. Nah, di sana nanti
setiap personil itu juga punya gaji yang berbeda-beda di setiap grup itu. Contohnya di pemain belakang itu seperti musisi belakang, pemain keyboard, gitar, suling itu. Nah, dengan penyanyi juga beda. Oh, beda semua. Beda. Penyanyi di Kecimol itu paling minimnya 200.000, saudaraku. Penyanyi 200.000. Iya, penyanyi Tergantung cewek. jarak atau memang segitu? Segitu. 200.000, saudaraku. Bahkan ya Dirga itu 400 sampai 500.000. Dia paling ini ya, dia Iya, nembok lah ya. iya. Sekali ngejob itu. Nah, penyanyi itu paling minim 200.000 standarnya. Terus musisi itu 130 sampai 150 seperti pemain keyboard, suling, gitar itu. Paling sedikit itu 130 sampai 150. Makan apa ditanggung lah ya? Semua ditanggung. Dan yang di depannya itu paling minimnya itu 60.000 sampai 80.000. Kali ini sana tuh 15 sampai 18 orang yang di depan itu, saudaraku. Berapa? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, saudaraku. Kenapa? Ini uang-uang ini yang di Kecimol ini akan mutar juga, akan bergerak di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Belanja misalnya. Belanja untuk kebutuhan sehari-hari kan. Betul, Nah, itu. Makanya saya tidak sepakat itu. Ini sampai harus. Kalau boleh tahu yang paling mahal berapa, Bang? Apanya? Paling mahal sewa satu grup band itu. Misalnya saya ini punya hajat, mau nyewa grup band ini misalnya berapa nilai sewanya? Tergantung jarak tempuh, saudara. Tempuh dihitung lagi. Misalnya Side menggunakan Kecimol Lombok Utara ke Lombok Tengah, beda, mahal jelas. Transportnya itu. ya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan saya, Bang. Soal joget malam. Ya. Nah, ini joget malam ini masuknya kemana? Apa masuk ke akad juga? Ale-ale itu kayaknya. Ale-ale. Tapi ada juga model tampilannya juga. sudah seperti dancer-dancer kita, Bang. Yang tampil di sana bukan seperti ale-ale, kita paham dia menggunakan kostum yang khusus kan. Nah, kalau ini ada juga saya lihat dancer dan musik soundnya Kecimol itu masuk kategori apa dulu ini mereka? Apakah masuk ke kelompoknya si Aka atau kan dia juga juga nih, Bang. Sering juga kita lihat ribut di media sosial sampai istrinya kejar-kejar suaminya di situ dia panggil gitu, Bang. Oke, gimana? Sebenarnya ada juga banyak juga anggota kami yang main malam itu kan berjogetan ini kan. Tapi namun mereka ini kan sudah dibekali dengan aturan seperti yang saya singgung di awal tadi terkait goyangan sampai kostumnya. Maksud pasti ada izin kan? Iya, ada izin. Kita sudah dibuatkan izin, itu dikasih izin. Karena setiap yang nempah itu kan kita juga tanya begitu, apakah di sana itu aman. Yang paling pertama yang kami tanya itu terkait keamanan. Keamanan. Jika memang tidak aman, jangan. Di sana tuh sering terjadi kerusuhan, maka kami tidak akan berani masuk wilayah tersebut. Bahkan kami selalu mengatakan jika di wilayah tersebut sering terjadi bentrokan, walaupun sesama anak mudanya tidak melibatkan Kecimol, tetap kami akan kasih kartu kuning di sana. Bahkan kita kasih kartu merah untuk semua anggota tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut. Itu yang kami kecam. Dan terkait itu, saudaraku, ini juga perlu diketahui ke depannya. Saya sudah mewacanakan untuk teman-teman anggota ini masih wacana, belum kita getok peraturannya di organisasi. Kita ingin kedepannya ini tiadakan jogetan, acara berjogetan khusus anggota AKNTB ini. Ini aturan organisasi. Nggak boleh menerima job malam. Job malam dengan acara berjogetan. Saya ingin kedepannya itu, saudaraku, menggunakan panggung, walaupun itu hanya sebatas panggung bambu kayak apa namanya, panggung sederhana itu yang akan kita terapkan ke depannya supaya untuk mengantisipasi gesekan-gesekan antara penonton dengan penari atau joget. Nah, seperti zaman dulu itu, saudaraku, seperti zaman Ciroka, karena saya ini ya sejak zaman Ciroka gitu kan. Itu dulu yang diterapkan. Tidak ada Kecimol yang berjogetan dulu. Nggak bisa disentuh jadinya kan? Nggak bisa. Kita disiapkan panggung oleh yang punya gawe. Tinggal kita tonton. Ya, seperti band-band itu kan. Walaupun panggung sederhana, pakai bambu, pakai kayu itu, tapi ada jarak antara penonton dengan personil Kecimol. Baik. Itu yang akan kita terapkan ke depannya. Baik, terima kasih Bung Ardi Geger ya, yang merupakan Ketua Umum AKNTB ya. Ada banyak hal yang disampaikan tadi. Pertama, ada orang hidup banyak di balik keberadaan musik Kecimol. Kemudian berikutnya, mereka juga butuh lapangan pekerjaan pastinya, Bang ya. Kalau nggak ada Kecimol ya mereka kerja kemana, Bang? Kan? Mumpung di situ, kemudian di situ juga melahirkan
apa namanya banyak penyanyi juga Betul. ternyata dari Kecimol kan. Ya, musisinya. Dan musisinya. Kemudian ada satu nih Bang, ada request pertanyaan orang. Banyak informasi bahwa di luar itu yang joget itu dancernya itu katanya ada yang masih muda, masih anak di bawah umur. Ya. Apa benar tuh Bang? Ini pertanyaan terakhir ini requestnya Bang. Nah itu makanya dibutuhkan regulasi dari pemerintah, saudaraku. Oke. Itu sebenarnya Termasuk harus usia, diatur. ya? Termasuk usia itu harus diatur. Kalau boleh jujur sekarang ini banyak SMA nggak? SMP, SMA? Saya lihat masih kecil-kecil banyak. Kalau berbicara terkait pendidikan usia, yang berpendidikan SMA, SMP seumur-umuran itu saudaraku, yang sudah tidak sekolah itu saudaraku. Kalau yang masih sekolah itu nggak ada ya. Oke. Kalau yang sudah tidak sekolah, misalnya hanya sekedar lulus SMP, itu banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Nah, sebenarnya kita ingin membatasi mereka sebenarnya di bawah usia ini, di bawah umur ini kan. Sebenarnya kita ingin membatasi mereka. Tapi mungkin karena kita ini saking punya sikap yang ramah tamah sesama itu kan, saling menolong itu ya, kita kasihan juga sama mereka yang membutuhkan belanja gitu kan, untuk belanja itu yang kita. Tapi kalau sudah ada regulasi dari pemerintah bahwa di bawah usia, di bawah umur itu tidak diperbolehkan, ya kita akan atur itu, tidak akan kita terima. Baik, terima kasih Bung Ardi Geger yang telah memberikan informasi yang lurus kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ini bisa dikonsumsi oleh pemerintah juga kan, tentunya masyarakat luas, bahwa apa sih maksud dan tujuan dari aksi kemarin kan, begitu, kemudian apa menjadi aspirasi yang disampaikan. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.